Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Putri Yasin dengan NIM 3042401. Saya berasal dari Universitas Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang filsafat abad modern yang mencangkup fenomenologi dan eksistensialisme di mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Muhammad Syamsul Huda S.Phil M. Hum. Langsung saja, materi filsafat abad modern. Yang pertama, fenomenologi. Fenomenologi merupakan sebuah tradisi filsafat yang berfokus pada pengalaman manusia. Edmund Husserl, seorang filsuf Jerman, dianggap sebagai pendiri fenomenologi modern. Husserl percaya bahwa hanya melalui pemahaman tentang fenomena yang benar-benar dapat dirasakan oleh manusia, kita dapat mencapai pemahaman yang benar tentang dunia kita. Dalam penjelasan ini, kita akan membahas tentang pengertian fenomenologi. Menurut Edmund Husserl, fenomenologi berasal dari kata Yunani, yaitu phenomenon, yang berarti apa yang muncul atau apa yang terlihat. Dalam pengertian ini, fenomenologi berfokus pada objek-objek yang muncul dalam pengalaman manusia. Dan cara-cara kita memahami objek-objek tersebut, Husserl percaya bahwa fenomenologi adalah metode untuk pemahaman untuk memahami dunia yang lebih tepat daripada metode ilmiah yang umumnya digunakan. Menurut Husserl, fenomenologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang berupa untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena itu sendiri. Konsep ini berbeda dengan konsep pemahaman yang hanya berdasarkan pada pernyataan yang bersumber dari pengalaman tersebut. Dalam pembahasan fenomenologi, kita harus memperhatikan fenomena yang spesifik, di mana kita harus melihat fenomena itu secara langsung tanpa memperhitungkan perasaan individu. Fenomenologi juga sepenuhnya menghindari adanya keberadaan final yang dapat diambil dari hasil pengamatan fenomena. Dalam hal ini, fenomenologi berusaha untuk mengeksplorasi dunia manusia secara yang lebih langsung dan lebih akurat. Berdasarkan dari pengalaman manusia, fenomenologi berusaha menjaga agar tidak dicontoh dengan penjelasan yang berasal dari luar pengalaman. Di luar pengalaman manusia, karena hal ini dapat menghilangkan esensi atau pengalaman yang lebih nyata terkait dengan fenomena yang diamati. Untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diamati, fenomenologi membutuhkan keakraban dengan pengamatan, kontemplasi, dan refleksi secara hati-hati dan mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih seksama. Dalam kemunculan fenomenologi oleh Edmund Husserl memiliki makna yang lebih khusus, yaitu sebagai pendekatan filosofis yang menekankan pada penjajahan kesadaran manusia melalui pengalaman langsung atau apa yang disebut sebagai epoch. Epoch adalah upaya yang menahan diri dari segala bentuk asumsi atau praduga dalam terdapat fenomena yang dialami. Husserl juga menekankan pentingnya reduksi fenomenologis, yaitu proses menghilangkan seluruh unsur yang bersifat subjektif dan konvensional pada suatu fenomena untuk mencapai esensi murninya. Fenomenologi kemudian berkembang sebagai aliran filsafat yang melahirkan banyak pemikiran terkenal seperti Martin Heidegger, Marcel Merleau-Ponty, dan Jean-Paul Sartre. Meskipun memiliki banyak kritik, fenomenologi tetap menjadi pendekatan yang cukup penting dalam memahami fenomena manusia dan dunia sekitarnya. Pendekatan itu menjadi dasar bagi pengembangan cabang ilmu seperti sosiologi, psikologi, dan antropologi fenomenologis. Ia juga menyeratkan adanya perbedaan dengan Husserl dalam mengartikan fenomena. Kant mengatakan bahwa fenomena adalah bagian dari noumena. Logika berpikir ini dipakai Kant untuk mengatasi kekacauan pemikiran yang memperpadukan antara objek dan rasio murni dan objek dari rasio praktik. Ketiga, Hegel dalam Phenomenology of the Spirit menggunakan untuk merinci tahapan-tahapan
yang meningkatkan manusia barat pada akal budi universal. Keempat, William Hamilton memerlukan fenomenologi empiris tentang roh manusia sebagai titik berangkat pengetahuan objektif. Husserl mempunyai pemikiran filsafat dengan berangkal dari soal-soal pasti. Pada awalnya, ia bereaksi terhadap empirisme dan psikologisme yang kuat pada abad itu. Dalam aliran itu, ia menolak ekstensif yang menghadapi kenyataan dengan metode ilmu eksakta, suatu metode yang dianggap bisa membina pertentangan subjek dan objek, yang memalsukan sikap asli terhadap hal-hal nyata. Husserl mengarahkan diri kembali ke isi objek, Zu dan Shen Schultz. Dari sini ia lalu mencari kebenaran yang mendasari. Dalam mencari kebenaran tidak didapat kata sepakat dan kepastian. Dengan diilhami oleh teori-teori ilmu pasti, ia berpendapat bahwa perlu dicari teori-teori yang benar ilmiah. Sedang teori yang benar-benar ilmiah adalah teori berpikir yang tanpa prasangka, eliminates presupposition, dan tidak bertitik tolak dari pandangan tertentu. Proses berpikir ini dilakukan oleh Husserl untuk mencari dasar-dasar pengetahuan yang tidak diragukan lagi, yaitu untuk permulaan absolut bagi pengertian yang bebas dari unsur-unsur asing. Semua usaha filsuf diabadikan untuk mencari hal-hal tersebut. Dalam proses ini, ia menamakan waktu lama dalam memasuki dunia idealitasnya. Metode Husserl dalam fenomenologi terdiri dari 5 langkah. Pertama, kita harus mengamati dan mengidentifikasi fenomena yang muncul dalam pengalaman kita. Kedua, kita harus membedakan antara fenomena tersebut dan pandangan kita mengenai fenomena tersebut. Ketiga, kita harus membebaskan diri dari pandangan kita mengenai fenomena tersebut dan membayangkan dalam keadaan epok atau penghentian pikiran kita. Keempat, kita harus menganalisis objek fenomenal tersebut dalam segala aspek yang muncul karena secara langsung dalam pengalaman kita. Terakhir, kita harus mengintegrasikan hasil analisis kita dan membangun konsep atau gagasan yang baru berdasarkan metodenya. Fenomenologi Husserl menekankan bahwa pengalaman manusia merupakan hasil dari hubungan antara subjek dan objek. Selanjutnya, eksistensialisme. Eksistensialisme berkembang sesudah Perang Dunia Pertama sebagai suatu gerakan dalam pemikiran yang menonjolkan subjektivitas dan kebebasan manusia di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pemikiran eksistensialisme juga turut memengaruhi para tokoh-tokoh intelektual Indonesia pada awal abad 10 yang kemudian memunculkan kebangkitan nasional pada tahun 1908 dengan berkumpulnya para tokoh-tokoh di Gedung Stovia, Batavia, sekarang di Jakarta. Mereka sadar bahwa objektivitas penjajahan harus dibasmi untuk meningkatkan kebebasan subjek. Subjek sebenarnya merupakan individu-individu yang mempunyai potensi besar sebagai rakyat Indonesia. Pengaruh eksistensialisme pada dunia pendidikan di Indonesia pun sangat besar karena kebebasan berpikir merupakan awal dari munculnya sekolah-sekolah rakyat jelata. Sekolah ini mulai menjamur pada awal abad 10 karena setelah sebelumnya hanya rakyat golongan atas yang bisa menikmatinya. Dari perspektif eksistensialisme menjelaskan bahwa pendidikan sejatinya adalah upaya pembebasan manusia dari belenggu-belenggu yang mengungkungnya, sehingga terwujudlah eksistensi manusia ke arah yang lebih humanis dan beradab secara filsuf. Hal tersebut merupakan pemberontakan terhadap cara hidup individu dalam budaya populer. Hanya kaum eksistensialisme individu menjadi pusat dari upaya pendidikan dan bukan pembangunan organisasi pendidikan. Dengan pengembangan pendidikan, maka manusia bisa merealisasikan diri secara penuh sebagai seorang manusia. Eksistensialisme juga menyebabkan perkembangan ilmu-ilmu humaniora seperti psikologi yang masuk ke dalam kurikulum sebagai universitas termasuk di Indonesia karena langsung memperhatikan subjek manusia sebagai individu. Humaniora mengembangkan tema-tema di seputar penentuan pilihan manusia dalam hal seks, cinta, benci, kematian, penyakit, dan
berbagai aspek kehidupan yang bermakna lainnya pada era terakhir pemikiran eksistensialisme. Friedrich Hegel banyak mempengaruhi sejarah pemikiran dengan filsafat idealisme absolutnya. Kemudian muncullah persoalan ontologi pada materialisme dan dimotori oleh Karl Marx yang berhasil meninggalkan persoalan metafisika idealisme Hegel tersebut. Menurut Karl Marx, infrastruktur atau ekonomi yang lebih utama dari segala unsur struktur atau idealisme yang dilontarkan oleh Hegel. Perut manusia harus makan dahulu biar bisa memikirkan ide-ide cemerlang. Sebagai tampaknya, pemikiran materialisme membuat manusia mencari kepuasan pada benda-benda. Ternyata ontologi materialisme lebih menarik jurnal masyarakat dan budaya. Manusia modern, muncullah revolusi industri yang semakin membuat manusia terbelenggu pada mekanisme teknologi. Pada awalnya, revolusi tersebut merupakan masa modern awal di mana tenaga manusia bisa dihemat dengan munculnya teknologi. Teknologi yang dimaksud itu sebagai alat bantu manusia menghasilkan pragmatisme atau praktisan dalam hidup manusia. Awal masa modern yang dimulai dengan teknologi seperti mesin kapal uap yang sederhana, serta ternyata perkembangan pada berbagai aspek sampai sekarang. Pada pemikir eksistensialis mendobrak aliran-aliran filsafat tradisional yang sudah berkembang selama berabad-abad. Pada aliran-aliran ini, esensi cara berpikir berdasarkan rasio dan empiris merupakan suatu deterministik sifat. Mereka mulai melihat bahwa kondisi pemikiran yang berlandaskan radikalisme, esensi spekulatif, sudah tidak cukup untuk menandai keadaan zaman yang sudah beralih dari manual ke mesin. Manusia harus memperhatikan individunya sebagai eksistens yang memiliki keunikan dan mampu berkarya. Kebebasan berpikir yang dimulai pada awal abad 18 dengan tumbangnya absolutisme pada bidang politik melesat sampai sekarang. Eksistensialisme lahir mulai pemikiran filsuf dan Marxist Kierkegaard dari 1813 sampai 1855 mengenai filsafat Kristani, sehingga ia disebut sebagai bapak eksistensialisme. Kierkegaard dari 1813 sampai 1855 sering membahas masalah-masalah kehakikat iman menurut etika ekologi Kristen yang berhubungan dengan emosi keagamaan seorang individu dalam agama Kristen. Hal ini dikaitkan dengan etika dan teologi Kristen dan emosi serta perasaan individu ketika diperhadapkan dengan pilihan-pilihan eksistensial. Oleh karena itu, karya Kierkegaard kadang-kadang digambarkan sebagai eksistensialisme Kristen dan psikologi eksistensial serta individu. Menurutnya, eksistensi hanya dapat diterapkan kepada manusia sebagai individu yang konkret karena hanya aku, individu yang konkret ini, yang bereksistensis, yang sungguh-sungguh ada dan hadir dalam realitas sesungguhnya. Pada eksistensialisme merupakan eksistensialisme Sartre. Masalah kehidupan manusia menjadi sorotan utama. Eksistensialisme memasalahkan kondisi manusia secara holistik atau keseluruhan, bukan hanya ekstrinsik merupakan cara berpikir estetik. Masing-masing manusia ingin menonjolkan eksistensialnya dan berusaha supaya pandangannya dapat mempengaruhi lingkungan. Kekacauan dapat terjadi karena adanya berbagai macam pandangan mengenai manusia. Apabila ada usaha untuk menyelesaikan pandangan-pandangan yang muncul dari eksistensi tersebut, maka tentu usaha itu tidak mudah dicapai. Manusia semakin mempertanyakan hidupnya dengan pemikiran reaksi apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kekacauan atau absurdis tersebut. Eksistensialisme memang mengatakan penelitian tentang emosi-emosi manusia sebagai bagian dari keunikan seorang individu. Namun pemikiran Paul versus eksistensialisme lebih banyak menunjukkan pandangan spesifik tentang konsep kejiwaan manusia akibat penderitaan manusia seolah wabah penyakit akibat Perang Dunia I maupun kedua. Sekian dari saya. Apabila ada salah materi atau salah kata, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas.